Nita akhirnya sampai di rumah dan menemukan ibunya sedang duduk dengan seorang pria di ruang tamu rumah mereka. Nita tidak banyak bicara. Dia hanya menyapa ibunya dan bergegas masuk ke dalam rumah. Namun langkahnya terhenti karena ibunya menyuruh untuk berkenalan dengan tamu mereka terlebih dahulu. Nita, itu Arthur, anak dari teman ibumu dan ayahmu. Dia tinggal di Jakarta dan datang ke sini hanya untuk bersantai dan mengunjungi teman-teman. Dan selama dia di sini, dia akan tinggal di rumah kita. Bagaimana menurutmu? Tanya ibu. Terserah Momi, tidak masalah bagiku. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Aku ke kamar dulu, Bu. Aku merasa sangat lelah. Sampai jumpa saat makan malam, kata Nita sambil menaiki tangga menuju rumah, karena kamar tidurnya berada di lantai 2 rumah. Arthur, maaf tentang kepribadian Nita. Dia berubah. Dia tidak seperti itu sebelumnya. Kamu bisa mencoba berbicara dengannya saat kamu di sini. Siapa tahu kamu bisa berhubungan dengan baik. Baiklah, Tante. Terima kasih sudah mengizinkanku tinggal di sini, Tante. Padahal pria yang akan menginap di rumah keluarga Nita itu adalah pria yang sama yang ditemui Nita dalam perjalanan pulang dari makam si Charles tadi. Tapi karena Nita tidak terlalu memperhatikan, dia tidak bisa mengingatnya. Arthur tidur di sebelah kamar Nita. Dia sangat ingin mengetuk pintu di sebelah kamarnya itu. Dia ingin berteman dengan Nita. Namun sebagai pendatang baru dan tidak dikenal oleh Nita, ia tentu tidak pantas melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh tuan rumah. Ia hanya bisa berharap akhirnya bisa berada di dekat Nita. Saat makan malam tiba, orang tua Nita dan Arthur sudah berada di meja makan dan bersiap untuk makan. Tetapi mereka masih menunggu orang lain di rumah, yaitu Nita. Mama Nita ingin turun tangan untuk memanggil Nita, tetapi Arthur menyelanya. Biarkan aku menelpon Nita untuk makan malam, Tante, jawab si Arthur. Dia pun mencoba menelpon, namun tidak ada jawaban. Arthur pun berinisiatif menuju kamar Nita untuk memanggilnya. Ya, tolong panggil Nita dari kamarnya, Arthur, jawab ibu Nita. Arthur hanya ingin mengutuk pintu Nita untuk memanggilnya turun dan makan malam bersama. Tapi Arthur tidak jadi mengetuk ketika dia melihat pintunya terbuka. Merasa terlalu penasaran, Arthur masuk begitu saja ke dalam kamar tanpa mengingat bahwa dia harus mengetuk pintu di depan. Cobalah untuk sedikit lebih sopan. Sebuah suara bergema di belakang tubuh Arthur. Ah! Teriak Arthur kaget melihat sosok kokoh di belakangnya. Aduh, jangan teriak. Oke? Sosok itu ternyata adalah Nita yang sedang pakai masker wajah menutup telinganya dengan mendengar teriakan Arthur. Kamu mengagetkanku. Kamu sangat kasar. Maaf, Nettie, aku hanya ingin mengajakmu makan malam bersamaku, jawab Arthur. Nita terkejut mendengar kata-kata yang terucap dari mulut Arthur. Nettie, sudah sejak lama dia mendengar panggilan yang hanya dilakukan oleh orang yang dia cintai. Dan kali ini dia mendengar nama itu lagi, tapi bukan dari orang yang dia cintai, tetapi dari Arthur, putra keluarga teman dari orang tuanya, yang akan tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Nettie? Tanya Nita heran sambil menatap Arthur. Duh, jangan menatapku seperti itu. Sangat menakutkan. Ya,
aku salah mengucapkan namamu. Aku lupa. Maksudku Nita. Aku sebut Neti. Aku minta maaf. Bagaimana kamu tahu tentang panggilan ini? Nita bertanya dengan wajah marah sambil mencengkram lengan Arthur yang cukup kekar. Sakit tahu? Kamu gila ya? Maaf, aku baru saja mengatakan hal yang salah dan itu keluar begitu saja secara spontan. Kamu sangat suka nyakitin orang ya. Kamu melihat aku pergi ke pemakaman sore ini tanpa menanyakan keadaan aku, padahal sudah kamu tabrak. Dan sekarang kamu marah karena aku salah sebut nama kamu. Itu benar-benar aneh. Arthur menepis tangan Nita dan dia menjauh darinya dan kembali ke meja makan. Ketika Arthur meninggalkannya sendiri, apakah Nita mengingat kejadian sore itu? Dan ternyata dia menyadari bahwa pria yang dia temui sore itu adalah Arthur. Kemudian Nita pergi ke meja makan dan di sana dia melihat 4 orang lain sudah di rumah, sudah duduk dengan hati-hati dan bersiap untuk makan. Dia melirik Arthur sejenak, tapi Arthur bahkan tidak meliriknya kembali. Makan malam kali ini tidak terlalu berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Semuanya tampak sangat senang dan suasananya tenang. Arthur merasa sangat tidak nyaman dengan keadaan ini karena di rumah sangat berbeda dengan keadaan Nita. Dan Arthur sedang memikirkan cara untuk memulai percakapan dan memecah keheningan ini. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya. Om, Tante, terima kasih atas kebaikannya ya. Aku bisa tinggal di sini untuk liburan. Maaf jika aku agak merepotkan nanti, kata Arthur mencoba menenangkan suasana. Oh, tidak apa-apa. Om dan Tante senang. Jadi kami juga merasa memiliki anak laki-laki, jawab Papa Nita. Dan kamu, Neti, maukah kamu jadi temanku? Arthur bertanya pada Nita, mengulurkan tangannya dan menunggu sebentar. Berhenti memanggilku seperti itu. Aku tidak suka. Dan kamu harus tahu bahwa aku tidak ingin menjadi temanmu. Aku sangat ngantuk sekarang. Jadi kamu dapat menikmati makan malam gratis kamu. Selamat malam ayah, mama, ucap Nita dengan ekspresi kesal sambil meninggalkan meja. Keesokan harinya Nita bangun dari tidurnya dan bergegas turun. Dia mencium bau makanan yang enak. Dia belum pernah mencium bau makanan seperti ini. Dia mengira ibunya sedang menyiapkan sarapan khusus untuknya dan seluruh keluarga hari ini. Dia bergegas ke dapur. Dan di sana dia bertemu Arthur sedang membersihkan dapur setelah dia selesai memasak tadi. Kupikir ibuku sedang memasak. Ternyata, kata Nita seolah-olah dia sudah kehilangan nafsu makan. Yang ternyata seorang yang tidak diduga. Hehehe, kagum ya. Tante dan Om datang ke kantor pagi-pagi sekali. Dan menurut aku tidak ada yang salah dengan membuat sarapan, balas Arthur tersenyum pada Nita. Aku tidak lapar, aku akan sarapan di luar nanti, jawab Nita. Mana yang benar, tidak lapar atau ingin makan siang di luar? Kamu terlihat seperti pembohong. Aku mengerti mengapa kamu tidak mau makan apa yang aku masak. Tetapi lebih baik sarapan di rumah. Ada banyak orang di luar sana yang tidak punya uang untuk makan. Kamu membuang-buang makanan di sini. Kamu berisik sekali. Kalau aku tidak mau makan, aku tidak mau. Nita menjawab dengan marah. Nita kemudian pergi ke kamarnya dan hendak mandi. Hari ini dia mulai kuliah jam 10 pagi. Jadi dia tidak perlu buru-buru ke sekolah. Begitu dia berpakaian dan meletakkan buku-buku yang ingin dia bawa, Nita segera mengambil kunci mobilnya dan melesat ke garasinya. Tetapi
Ketika dia melewati ruang makan, dia terlihat sebuah meja penuh dengan makanan yang tampak lezat. Tetapi Arthur tidak ada di sana. Kemudian Nita berjalan ke meja dan menemukan secari kertas di antara makanan yang lezat dan bertuliskan, "Sebenarnya hidangan ini disiapkan khusus untukmu sebagai permintaan maaf, dan tolong jadilah temanku. Tetapi jika aku tidak pantas mendapatkannya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan makanan ini." "Kamu baik sekali, Arthur. Maaf, bukannya aku tidak mau berteman denganmu, tapi aku takut untuk terbuka dengan laki-laki lain. Aku sangat patah hati saat mengingat pacarku masa lalu. Terlebih lagi, teleponnya membuat aku semakin tidak mungkin melupakan Charles." Nita berkata dalam hati, tapi dia tidak melakukan apa-apa dengan makanan di atas meja. Lalu dia pergi ke garasinya dan langsung menuju ke tempat kampus. Arthur melihat makanan yang sedang dimasaknya tidak tersentuh. Di benaknya ada rasa marah, tidak nyaman, dan berputar-putar. Dia sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Nita. Apa yang membuat Nita membenci Arthur? Arthur hanya bisa mengemasi barang, makanan, dan meletakkannya di lemari. Kemudian dia pergi ke kamarnya, membuka buku dengan sebuah perasaannya tertulis di dalamnya, dan ingin menulis apa yang dia rasakan di buku ini. "Kupikir liburan singkat di kota ini bisa menghapus semua kenangan tentang kepergianmu yang tiba-tiba membuatku sangat sedih. Aku tidak pernah menunjukkan rasa sakit di depan kamu, jadi aku tidak mengerti rasa sakit kamu. Ketika aku tahu sudah terlambat, dia mengambilmu dari tanganku. Mengapa kamu hanya memberiku kebahagiaan, tapi tidak pernah berbagi rasa sakit?" Arthur tertidur dengan pena yang masih terjepit di antara jari-jarinya. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.